Azize tidak bisa memisahkan cinta Miran dan Reyhan. Sehingga balas dendam yang disiapkan Miran selama bertahun-tahun telah runtuh. Azize menutupi rasa malu atas permainan yang dia buat dengan mengguncang hati Miran atas kasih sayang dan tidak ingin kehilangan Miran. Reyhan tidak tega melihat penderitaan pria yang ia cintai menderita, sehingga Reyhan mencoba menyembuhkan Miran dengan cintanya. Azad tidak tahan dengan kekejaman Azize yang terus membahayakan Reyhan. Dia memberitahu semua rencana jahat Azize yang dibongkar oleh Miran kepada Hazar. Kekhawatiran Hazar kepada putrinya semakin meningkat setelah mendengar kabar itu. Ketakutannya membuat Hazar ingin putrinya segera kembali pulang dan bercerai dari Miran. Tetapi Reyhan menolak keinginan Hazar dan tetap akan bersama Miran. Esma menyembunyikan surat Dilsah yang lainnya. Surat yang disembunyikan adalah bukti kebenaran bahwa Miran adalah putra Hazar. Esma tidak tahan lagi dengan balas dendam Azize yang mengubah kehidupan mereka. Dia menyerahkan surat yang dipercayakan oleh Dilsah kepada Hazar untuk menghentikan Azize. Azize terus mengguncang perasaan dan pikiran Miran. Dia terus memanipulasi keadaan dan sengaja menghilang dari mansion. Miran khawatir atas hilangnya Azize dan mencoba untuk mencarinya. Tetapi Reyhan berusaha mencegah Miran mencari neneknya yang menyebabkan pertengkaran di antara mereka. Hazar memegang bukti kuat untuk membebaskan dirinya dari fitnah Azize. Dia pergi ke mansion Aslan Bey untuk berbicara dengan Miran dan Reyhan. Hazar akan membuktikan kepada Miran bahwa dia tidak bersalah. Tetapi Hazar harus menghadapi situasi yang tidak terduga karena seseorang mendorongnya hingga terluka parah. Reyhan sangat terkejut melihat sang ayah terbaring tak bergerak tepat di depan Miran di halaman rumah. Reyhan menyalahkan Miran atas insiden yang menimpa Hazar. Karena Reyhan tahu jika Miran tidak akan berhenti untuk balas dendam meskipun Reyhan mencegahnya berkali-kali. Ketika keluarga Sadolu ikut menyalahkan Miran, Miran meyakinkan Reyhan bahwa dia tidak melakukan tindakan apapun kepada Hazar. Pada situasi buruk Reyhan malah mendapat kabar baik. Pasalnya Zehra sedang hamil anak ketiga. Dan kabar baik itu telah dirahasiakan oleh Zehra dari keluarga Sadolu. Kondisi Hazar kritis. Dokter membutuhkan darah dengan golongan B dan hanya Miran yang memiliki golongan darah yang sama dengan Hazar. Demi wanita yang dia cintai, Miran mengesampingkan kebencian pada Hazar dengan mendonorkan darah miliknya secara diam-diam. Kondisi Hazar semakin kritis. Zehra menyalahkan Miran dan membuat keputusan sepihak agar putrinya bercerai dari Miran. Berkat suster, Reyhan mengetahui pendonor darah Hazar adalah Miran. Selain itu, Miran juga membantu Reyhan bertemu dengan Hazar ke ruang ICU. Sultan dan Yaren bekerja sama untuk balas dendam kepada Azize. Yaren memberi ide untuk menikahkan Elif dengan Azad karena Elif adalah kelemahan Azize. Gul sangat sedih karena ibu dan ayahnya tak kunjung pulang. Reyhan dan Miran menemani sang adik bermain agar melupakan kesedihannya. Gul kabur dan pergi ke rumah sakit setelah mendengar percakapan Miran dan Reyhan tentang kabar buruk ayahnya. Reyhan menghadapi seluruh keluarganya dengan keyakinan bahwa suaminya bukan pembunuh. Saat mendengar putrinya berbicara seperti itu, Zehra menghancurkan Reyhan dengan tamparan dan tidak lagi menganggap Reyhan sebagai putrinya. Reaksi Zehra sangat menyakiti Reyhan sehingga Reyhan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa pada ayahnya. Miran mencoba menyembuhkan Reyhan dengan cintanya saat Reyhan terus-menerus menyalahkan dirinya. Petugas ambulan memberi informasi terkait surat yang selalu disebut oleh Hazar saat perjalanan ke rumah sakit. Reyhan dan Miran penasaran dengan isi surat tersebut dan mencari surat itu bersama. Saat Reyhan mencari sebuah surat, dia mendapat informasi bahwa Azize adalah pelaku penyerangan mobil Miran. Reyhan memiliki trauma ketika pulang ke mansion Aslan Bey. Darah yang mengalir di halaman rumah membuatnya tak kuasa menahan rasa sakit pada sang ayah.
Amarah Ryan menggebu saat Azize terus memfitnah Hazar sebagai pelaku pembunuh ayah dan ibu Miran. Dia tidak tahan sehingga mencekiknya dan mengatakan bahwa Azize adalah pembunuh dari semua orang. Hazar bangun dari komanya, tetapi tindakan Hazar mengubah keseimbangan antara Ryan dan Miran. Di depan Ryan, Hazar mengatakan bahwa Miran adalah pelaku penyebab dia terluka. Ryan mempercayai kata-kata Hazar dan semakin yakin bahwa Miran tidak akan pernah menyerah akan balas dendamnya. Ryan bersumpah akan melindungi keluarganya karena Ryan tersadar bahwa dia tidak akan bisa melembutkan hati Miran dari api balas dendam. Zehra adalah orang yang menyuruh Hazar untuk memfitnah Miran meskipun dia tahu pelaku yang mendorong Hazar adalah Elif. Alasan kuat Zehra ialah ingin memisahkan Miran dan Ryan. Miran merasa Ryan berlaku tidak adil kepadanya dan dia tidak terima atas fitnah yang dilakukan oleh Hazar. Elif sangat ketakutan mendengar Hazar bangun dari koma. Elif merasa bersalah tapi tidak ingin mengungkap kebenaran. Miran membongkar rencana jahat Nasu untuk Ryan di malam pertunangan Ryan dan Azad kepada Hazar. Miran berpikir bahwa Hazar membahayakan hidup Ryan dengan melemparkan fitnah kepadanya. Keluarga Sadulu menyerang Miran saat dia menyelinap masuk ke mansion menemui Ryan. Virat yang mendengar kabar buruk itu segera menyelamatkan Miran dari bahaya. Di depan keluarga Sadulu, Virat membocorkan pendonor darah Hazar adalah Miran. Hazar dan Zehra kembali ke mansion setelah Gul memberitahu mereka bahwa keluarganya menyerang Miran. Zehra terus mencegah Hazar saat Hazar akan mengatakan kebenaran soal fitnah yang dilontarkan pada Miran. Selain itu, Zehra telah mempersiapkan dokumen perceraian untuk Ryan dan Miran. Esma hancur karena janji yang dia buat selama bertahun-tahun kepada Dilsah. Dia memutuskan untuk mengirimkan surat yang dia miliki kepada Zehra untuk mengakhiri permainan balas dendam dan menyatukan Hazar dan Miran. Sekarang Zehra mengetahui kebenaran bahwa Miran adalah putra Hazar. Ryan pergi ke mansion Aslan Bey untuk menggugat perceraian kepada Miran. Ryan bersumpah akan menemukan surat yang akan mengungkap kebenaran bahwa Hazar bukan pembunuh. Ryan mulai mencari surat Hazar sampai ke kamar Yaren. Yaren marah dan memulai pertengkaran dengan Ryan. Azad muak atas kekejaman yang dilakukan Yaren kepada Ryan. Dia membongkar kejahatan adiknya di depan Ryan dan Nasu bahwa Yaren telah menyembunyikan balas dendam keluarga Aslan Bey sewaktu pernikahan Miran dan Ryan. Sekarang Yaren benar-benar kehilangan kakeknya. Nasu menyesal karena selalu bertindak tidak adil kepada Ryan. Cucu kesayangannya ternyata lebih buruk daripada Ryan karena telah menjatuhkan kehormatan keluarga. Sultan memperkeruh situasi Miran dengan kematian adik Gonul. Dia menunjukkan bekas luka bakar kepada Miran atas kekejaman putra-putra Aslan Bey. Gonul tidak tahan atas kerinduannya terhadap sang adik. Dia sangat yakin jika adiknya masih hidup. Virat terkejut atas fakta-fakta yang telah disembunyikan oleh Azize yang sedikit demi sedikit keluar. Kabar adik Gonul mengguncangkan pikiran Virat dan dia berjanji kepada Gonul akan membantu menemukan adiknya. Karena surat bukti kebenaran masa lalu tidak ditemukan, Miran dan Ryan memutuskan untuk mencapai kebenaran lewat pembuat cincin Dilsah. Tetapi Gabriel memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa orang yang memesan cincin adalah Mehmet Aslan Bey bukan Hazar. Gabriel dan putranya terpaksa berbohong karena mereka diancam oleh Azize. Sekarang Nasu sama sekali tidak ingin melihat Yaren. Dia sangat kecewa karena cucu kesayangannya melakukan hal jahat yang merusak kehormatan keluarganya. Zehra sangat terkejut saat mengetahui fakta jahat Yaren kepada Ryan saat Nasu dan Yusuf sedang berbicara. Di sisi lain, Zehra juga mencegah Esma berbicara dengan Hazar untuk mengatakan fakta bahwa Miran adalah putranya. Untuk pertama kalinya Nasu minta dibuatkan kopi oleh Ryan. Betapa bahagianya Ryan akhirnya sang kakek menatapnya sebagai cucunya. Yaren tidak terima melihat sang kakek mulai menyayangi Ryan. Yaren tidak ingin satu-satunya orang yang disalahkan. Dia memberitahu Nasu bahwa Cihan dan Handan sama-sama menyembunyikan balas dendam keluarga Aslan Bey.
Orang misterius mengirim petunjuk kepada Ryan untuk mencapai kebenaran. Keesokan harinya, Miran dan Ryan pergi ke tempat orang misterius itu memberi petunjuk. Betapa terkejutnya Miran saat orang-orang di sana mengenali dirinya. Miran mulai membandingkan dan mengingat semua kebohongan yang Azize katakan kepadanya. Di sana Miran bertemu dengan nenek dari pihak ibunya, Sukran, yang telah menunggu kedatangan cucunya setelah penantian selama 27 tahun. Sangat bahagia melihat Miran kembali. Di sana Miran banyak belajar tentang kebenaran Dilsa di masa lalu. Elif tidak tahan menanggung beban atas kesalahannya. Dia tidak bisa terus-menerus bersembunyi atas kesalahan yang dia buat. Elif pergi ke mansion Sadolu untuk mengungkap kebenaran. Elif mengaku di hadapan keluarga Sadolu bahwa dia adalah pelaku yang telah mendorong Hazar. Tetapi Ryan tidak mempercayai kata-kata Elif dan menganggap bahwa Miran sedang melakukan permainan untuknya. Mendengar kata-kata Ryan membuat Miran menyerah pada cintanya. Miran sangat terluka karena Ryan selalu menganggap dirinya buruk. Bagi Miran tidak ada artinya lagi jika Ryan sudah tidak memiliki kepercayaan kepadanya. Hazar tidak tega melihat situasi yang menimpa putrinya dan Miran. Ketika Miran dan Elif pergi dari mansion, Hazar mengatakan fakta atas apa yang Elif katakan adalah benar.